Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa radha. Wassalatu wassalamu ala nabiyil rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ketahuilah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pohonan dan semua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Hasyr, dalam surah Hasyr, yakni Allah Subhanahu wa taala firman, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Maka semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, lagi Maha kuat. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, janganlah kita menjadi seorang hamba yang tatkala kita meninggal dunia, maka semua makhluk berlepas diri dari keburukan, dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena dosa-dosa itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala menyakiti para hamba, menyakiti negeri, menyakiti alam, menyakiti hewan-hewan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis akhrajahu Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Kushairi al-Nisaburi fi al-Janaiz, ya, babun ma jaa fi mustarahin minhu an Abi Qatadah ibn Rabi' al-Ansari annahu kana yuhaddithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra alaihi bi janazatin. Dari Abu Qatadah ibn Rabi' al-Ansari menceritakan bahwasanya Nabi SAW pernah dilewati jenazah di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW bersabda, mustarihun wa mustarahun minhu, beristirahat dan orang yang istirahat darinya. Maka para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, mal mustarih wal mustarahun minhu? Siapakah orang yang istirahat dan orang yang istirahat darinya? Maka Nabi SAW bersabda, ala abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Adapun orang yang beriman kepada Allah tatkala meninggal dunia, maka dia beristirahat dari penatnya dunia, dari susahnya dunia menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wal 'abdul fajir yastarihu minhu al-'ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Adapun orang yang dia fajir, melakukan dosa, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, pengikut iblis, pengikut syaitan, yang dia bersenantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak bertobat kepada Allah Jalla wa ala, maka hamba tersebut tatkala meninggal beristirahat darinya para hamba, beristirahat darinya negeri-negeri, beristirahat darinya pepohonan, dan beristirahat darinya hewan-hewan. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, benarlah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi, semua yang ada di langit dan bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnana la na'rifuna kaifa tasbihahum, tapi kita tidak mengetahui bagaimana tasbihnya mereka. Oleh karenanya banyaklah kita kaum muslimin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat akan kematian, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang beriman kepada Allah Jalla wa ala, yang tatkala dicabut ruhnya atau dicabut ruh kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi hamba yang beristirahat, bukan orang yang beristirahat darinya, bukan yang beristirahat darinya, karena sebab dosa-dosa yang telah kita lakukan menyakiti alam, menyakiti semua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala seorang hamba dia berbuat maksiat kepada Allah Jalla wa ala, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan hitam di hatinya. Innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Seorang hamba tatkala dia orang mukmin, dia melakukan dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah setitik noda hitam di dalam hatinya. Ya, fa in taba wa naza'a astaghfara. Namun tatkala dia bertobat kepada Allah, dia meninggalkan dosa tersebut, kemudian beristighfar kepada Allah Jalla wa ala, fuqila qalbuhu, maka hatinya pun menjadi bersih seperti kaca. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Faida zadat, maka tatkala dia menambah dosanya, maka semakin hitam hatinya, karena sebab kemaksiatan
yang dia lakukan, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika ar-ron alladzi dzakarahu Allah fi kitabih. Itulah namanya ar-ron yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa yang mereka lakukan menyebabkan tertutupnya hati mereka. Maka ini kaum muslimin tidaklah seorang hamba berat melakukan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit untuk menunaikan salat 5 waktu tatkala dikumandangkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Ini menyebabkan diantaranya karena kemaksiatan yang telah dilakukan. Ada seseorang kaum muslimin yang dia memiliki otot, ya, otot watu kata orang. Jadi ototnya seperti batu, tulang besi katanya. Sebagian mengatakan yaitu tulangnya seperti besi. Namun tatkala dikumandangkan azan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, maka kakinya pun tidak mampu melangkahkan kakinya menuju masjid, menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat berjamaah 5 waktunya. Bagi laki-laki wajibnya di masjidnya terdekatnya. Dan bagi wanitanya yang afdal adalah di rumahnya. Maka tunaikanlah dari rukun Islam yang kedua ini setelah syahadah, pengakuan, ikrar yang dia ucapkan, keyakinan yang dia yakini dalam Islam dan dibuktikan dengan anggota jawarih, maka ini makna keimanan. Dan tidaklah dikatakan keimanan sampai dengan 3 hal ini terpenuhi pada dirinya. Dan di antara bukti keimanan seseorang, yakni dia menunaikan kewajiban yang telah diembankan Allah Subhanahu wa taala kepadanya berupa sholat 5 waktu. Maka janganlah kaum muslimin kita meremehkan sholat 5 waktu. Seseorang yang dia meninggalkan sholat 5 waktu, maka dia melakukan dosa yang besar. Kalau dia berkeyakinan meninggalkan sholat itu hukumnya adalah tidak wajib, sholat itu hukumnya tidak wajib, maka sepakat para ulama dia kafir, yakhruj minal millah, keluar dari agama Islam. Namun tatkala seorang dia meyakini tetap sholat itu hukumnya wajib, tapi dia karena malas meninggalkannya, maka ini kufrun duna kufrin, dia tidak kafir, tapi dia mendapatkan dosa yang besar, dosa lebih besar daripada dosa berzina, dosanya lebih besar daripada dosa durhaka sama orang tuanya, dosa yang besar daripada dosa dia mencuri dan yang lainnya. Ini dosa meninggalkan sholat. Maka tatkala seorang hamba senantiasa melakukan demikian, maka dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa besarnya, maka hatinya pun menjadi hitam, dan semakin dia tambah semakin hitam, maka beratlah dia menerima hidayah, beratlah dia menerima nasihat, beratlah dia menerima Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, beratlah dia tatkala mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan yang lain setelah kita mendapatkan ilmu untuk mengamalkannya, yakni segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita telah berdosa dan berjanji untuk tidak melakukannya di kemudian harinya, kemudian segera meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Maka tunaikanlah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Mudah-mudahan kaum muslimin perjumpaan yang singkat ini di kota Nunukan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan karib kerabat kita, diberikan hidayah kedua orang tua kita, berikan hidayah ala Islam, ala sunnah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam jannahnya di ghairi hisabin wala adzab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.